Pada era yang disebut sebagai kebangkitan tatanan baru, tabir tipis yang selama ini menutupi wajah ketidakadilan mulai terkoyak dengan sendirinya, memperlihatkan luka lama yang bernanah dan luka baru yang ditorehkan oleh tangan-tangan serakah. Rakyat yang sejatinya adalah raja, penguasa sabar yang hidup di bumi dengan kesederhanaan, justru dijadikan budak oleh mereka yang diberi mandat sebagai pesuruh. Sebab mandat itu yang pada mulanya lahir dari titah rakyat untuk melayani dan menjaga keseimbangan negeri telah disalahgunakan. Para pesuruh yang seharusnya menjadi pengemban amanah malah menegakkan singgasana di atas punggung rakyat. Mereka menjadikan tuannya sebagai jongos dan diri mereka sebagai tuan. Inilah paradoks yang lahir dari kebutaan pengetahuan ketika sebuah negeri yang katanya berdiri di atas landasan kemerdekaan justru terperangkap dalam jeratan perbudakan modern yang terselubung manis oleh kata-kata penuh madu, namun meneteskan racun di dalam hati kehidupan sehari-hari. Mengapa rakyat disebut raja? Karena sesungguhnya kekuatan sejati negeri ini bukan pada segelintir yang berkuasa, bukan pada kursi singgasana yang megah, melainkan pada denyut nadi jutaan manusia kecil yang setiap hari bekerja, menanam, berdagang, membangun, dan mempertahankan kehidupan. Mereka adalah penggerak roda peradaban. Mereka adalah penghasil rezeki yang menjadikan bumi Nusantara tetap berputar. Tanpa mereka, tanah ini hanyalah tanah kosong dan kota hanyalah hutan beton tanpa jiwa. Rakyat adalah sumber daya yang paling murni, raja yang tidak bertakhta dengan mahkota tetapi dengan keringat dan kesabaran. Namun, mengapa pesuruh bisa menjadi tuan? Karena saat ilmu pengetahuan melemah, ketika akal sehat dikebiri dan kesadaran dipadamkan, rakyat kehilangan daya melihat hakikat. Mereka yang seharusnya dihormati malah tunduk, dan yang seharusnya tunduk malah berkuasa. Inilah kebodohan kolektif yang dilanggengkan dengan sistem yang rumit, dipoles dengan retorika kebaikan, dan dilapisi jubah moralitas palsu. Kebusukan itu berkamuflase seakan kebaikan, ibarat bangkai yang ditutupi bunga melati, harum sesaat, namun busuknya menggerogoti udara kehidupan. Rakyat kecil yang hanya mencari sesuap nasi, yang sekadar ingin hidup tenang, justru menjadi pihak yang paling terjepit. Setiap detik mereka dihimpit beban kebutuhan, harga yang naik, aturan yang menjerat, dan sistem yang menghisap. Mereka yang menyandang predikat paling murni dalam kesederhanaan malah dijadikan ladang perahan. Di negeri yang katanya kaya, di bumi yang katanya subur, di tanah yang disebut makmur, justru orang-orang kecil terpaksa mengais sisa, merunduk di bawah bayang-bayang para penguasa palsu yang memakan dari atas meja megah. Kekayaan Nusantara yang seharusnya menjadi berkah bersama, terperangkap dalam lingkaran sempit para penguasa, hingga rakyat yang disebut raja hanya kebagian remah-remah yang bahkan tidak cukup untuk menyambung hidup. Bukankah ini ironi? Bukankah ini penghinaan bagi jiwa manusia yang sejatinya merdeka? Dan bukankah ini juga tanda bahwa tatanan lama yang busuk, yang bertahan dengan tipu daya dan kebohongan, sedang berada di ambang keruntuhan? Apakah ini bagian dari ramalan-ramalan spiritual yang telah lama diucapkan para leluhur Nusantara? Ada banyak kisah yang mengatakan bahwa suatu masa akan datang, masa di mana kebenaran dan kebusukan saling menelanjangi. Masa di mana langit membuka tabir, bumi menyingkap tirai, dan segala yang busuk akan terbongkar walau berusaha disembunyikan dengan selubung kebaikan palsu. Ramalan leluhur sering menyebut tentang runtuhnya tatanan lama, lahirnya keguncangan, kericuhan, dan air mata. Namun air mata itu bukan sekadar derita, melainkan pembersihan, penyingkiran kabut hitam yang selama ini menutupi mata manusia dari kebenaran hakiki. Kebangkitan tatanan baru
bukanlah datang dengan pesta pora, melainkan dengan kekacauan yang menguji jiwa. Dan pada titik itu, rakyat yang sabar, raja yang lama diam, akan mulai menyadari kembali jati dirinya. Jiwa-jiwa yang terpilih yang mampu membaca tanda akan mengerti bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari arus besar yang telah dituliskan oleh semesta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sejarah selalu bergerak dalam lingkaran. Ketika sebuah peradaban mencapai puncaknya, keserakahan dan kesombongan lahir di dalamnya, dan itulah racun yang membuatnya runtuh. Di balik baju gemerlap peradaban, sebenarnya tersimpan keropos yang sewaktu-waktu akan meruntuhkan bangunannya. Ilmu pengetahuan yang mestinya menjadi cahaya, justru ditutup, diselewengkan, atau diarahkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil. Maka rakyat dibiarkan buta, dibiarkan sibuk mengejar perut kosong tanpa sempat mengangkat kepala, melihat bintang. Mereka yang berilmu tetapi tamak menunggangi kebutaan itu untuk memperkuat kuasa. Inilah yang disebut peradaban gelap, peradaban penuh kabut. Kebenaran ditutup oleh narasi palsu. Kebusukan dibungkus kata-kata manis, penindasan dilabeli pembangunan, dan penghisapan dibungkus jargon kemakmuran. Rakyat yang seharusnya merdeka justru makin terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Rantai hutang, rantai kebutuhan, rantai aturan, hingga rantai ketakutan. Namun, dalam jalur spiritual, inilah bagian dari perjalanan besar semesta. Seperti malam yang gelap pekat sebelum fajar, kericuan ini adalah tanda bahwa cahaya akan segera lahir. Tatanan lama dengan segala busuknya sedang menuju keruntuhan. Runtuhnya bukan sekadar pada struktur, melainkan pada kesadaran. Dan runtuhnya akan membuka jalan bagi tatanan baru. Tatanan di mana rakyat kembali menyadari dirinya sebagai raja, bukan sekadar budak. Runtuhnya tatanan lama ini telah lama digambarkan dalam ramalan-ramalan Nusantara, tentang masa di mana kebohongan tidak lagi bisa disembunyikan, tentang saat di mana bumi Nusantara yang kaya raya ini akan memuntahkan segala kerak yang menutupinya. Nusantara adalah tanah sakral, tanah yang menyimpan energi kebangkitan, dan tanah ini tidak akan selamanya dirundung kegelapan. Jiwa-jiwa terpilih yang lahir di era ini adalah saksi dan penggerak. Mereka yang memahami bahwa penderitaan rakyat bukan akhir, melainkan lonceng kebangkitan yang menggema. Maka segala kericuhan yang tampak kini, segala ketidakadilan yang menusuk mata, segala jeritan rakyat kecil yang terhimpit adalah bagian dari pembersihan semesta. Ia adalah cermin agar kita melihat betapa jauhnya manusia dari kebenaran. Betapa lemahnya ilmu pengetahuan ketika tidak dibarengi kebijaksanaan, dan betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas penindasan. Rakyat yang sabar akan menemukan kembali tahtanya, bukan dengan senjata melainkan dengan kesadaran. Dan pada saat itu, tatanan baru benar-benar akan lahir. Bukan sekadar perubahan kulit, tetapi perubahan jiwa. Sebab yang sejati adalah bahwa penguasa adalah pesuruh rakyat, dan rakyat adalah raja yang abadi. Seandainya para pemegang mandat benar-benar memahami hakikat dari titah yang diberikan kepadanya, maka yang pertama harus mereka utamakan adalah mencerdaskan bangsa. Sebab dari akal yang tercerahkan, lahirlah bangsa yang berdaulat. Guru adalah jembatan pengetahuan, penyalur cahaya dari kegelapan menuju terang. Tetapi di negeri yang katanya kaya ini, kehidupan guru justru sering terhimpit oleh minimnya penghargaan, gaji yang tidak sebanding dengan pengorbanan, serta nasib yang jauh dari kata layak. Bagaimana sebuah bangsa bisa berdiri tegak jika pondasi pengetahuannya sendiri dibiarkan rapuh? Seorang guru adalah pelita, dan pelita itu tidak boleh dibiarkan meredup karena kelaparan atau kesulitan hidup. Bila pelita itu padam,
maka generasi hanya akan berjalan dalam kabut kebodohan, mudah ditipu, mudah diperintah, dan akhirnya kembali pada siklus rakyat yang menjadi budak di tanahnya sendiri. Maka sudah seharusnya kehidupan guru dijamin, martabatnya ditinggikan, karena mereka adalah pengasuh benih masa depan. Begitu pula dengan para buruh, pekerja yang siang dan malam mengorbankan tenaga, menggerakkan roda perekonomian, tetapi seringkali hanya mendapat upah sekadar cukup untuk bertahan hidup. Mereka adalah tangan-tangan yang membangun negeri ini. Mereka adalah nafas yang membuat industri berdenyut. Namun nasibnya seringkali jauh dari kemakmuran. Ironi besar tampak ketika mereka sedang susah, sedang banting tulang. Justru para pelayan rakyat yang seharusnya mewakili suara mereka malah berjoget ria di atas panggung mewah, seolah-olah penderitaan rakyat hanyalah hiburan. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah pengkhianatan terhadap titah yang telah diberikan. Sebab pesuruh rakyat seharusnya hidup sederhana, dekat dengan penderitaan rakyat, bukan hidup mewah dalam istana kaca yang terpisah dari jeritan mereka. Rakyat adalah tuan, dan tuan yang sedang menangis tidak layak ditinggalkan oleh pesuruh yang menari. Seharusnya perwakilan rakyat hidup dengan kesederhanaan, sebagaimana dulu para pemimpin sejati Nusantara memosisikan dirinya. Seorang pesuruh rakyat tidak boleh lebih mewah dari tuannya, sebab hakikatnya ia hanya pengabdi. Tindakan bijak yang seharusnya dilakukan adalah kembali pada akar, mengutamakan pendidikan, memastikan kesejahteraan rakyat kecil, menegakkan keadilan ekonomi, dan menjaga agar kekayaan negeri tidak terperangkap hanya di tangan segelintir. Seorang pemimpin sejati harus bercermin pada rakyat, melihat diri mereka sebagai cermin hidup, sebab rakyat adalah wajah semesta. Bila rakyat terhimpit, artinya tatanan salah. Bila rakyat lapar, artinya pemimpin gagal memberi makan. Jika kita bercermin pada era kejayaan Nusantara, masa emas Majapahit misalnya, kita akan melihat betapa pemimpin saat itu memahami arti keselarasan. Nusantara pernah menjadi poros dunia, tempat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berkelindan dengan harmoni. Apa yang membuatnya jaya bukan hanya kekuatan senjata, melainkan kebijakan yang berakar pada keseimbangan antara rakyat, bumi, dan pemimpin. Majapahit tidak hanya menaklukkan, tetapi juga merangkul, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai alat perpecahan. Di masa itu, penguasa mengerti bahwa kekuasaan sejati adalah menjaga kesejahteraan rakyat, bukan menindasnya. Leluhur Nusantara memahami bahwa negeri yang besar bukanlah negeri yang penuh istana megah, melainkan negeri di mana rakyatnya hidup layak, cukup makan, cukup sandang, cukup papan, serta tercerahkan oleh ilmu pengetahuan. Apa yang salah dengan era saat ini adalah bahwa semangat itu hilang, ditelan oleh kerakusan, terjebak dalam ambisi pribadi, dan terkekang oleh sistem yang melahirkan ketimpangan. Nusantara disebut surganya dunia karena alamnya yang kaya, tanahnya subur, lautnya luas, langitnya penuh energi, tetapi rakyatnya justru banyak yang hidup dalam derita. Kesalahan terbesar bukan pada tanah, bukan pada laut, bukan pada alam, melainkan pada manusia yang diberi mandat. Mereka lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan, bahwa singgasana hanyalah kursi rapuh yang bisa hancur kapan saja. Mereka lupa bercermin pada masa lalu, pada kejayaan yang pernah ada, sehingga mereka mengulang kesalahan yang sama. Menindas rakyat, mengabaikan guru, memeras buruh, serta menutup mata dari jeritan orang miskin. Yang harus dibenahi adalah akar kesadaran, dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa rakyat adalah penguasa sejati. Pendidikan harus dibuka lebar-lebar, guru harus dimuliakan, buruh harus dijamin kesejahteraannya, petani harus diberdayakan, nelayan harus dijaga haknya, negara harus kembali pada ruhnya, melayani rakyat, bukan melayani kepentingan segelintir.
Pemimpin harus belajar kembali menjadi pelayan sejati, bukan tuan yang pongah. Segala bentuk kemewahan berlebih harus ditanggalkan, sebab dalam ajaran leluhur Nusantara, pemimpin adalah cermin kesederhanaan, bukan lambang keserakahan. Petunjuk titik terang dapat ditemukan bila kita bercermin pada leluhur Nusantara yang hidup dengan falsafah harmoni. Dari Majapahit kita belajar tentang persatuan yang tidak membeda-bedakan. Dari Sriwijaya kita belajar tentang ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Dari kerajaan-kerajaan leluhur kita belajar tentang keselarasan dengan alam. Yang harus diterapkan hari ini adalah kebijaksanaan bahwa rakyat adalah sumber kekuatan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih penting daripada gemerlap istana, bahwa pendidikan lebih berharga daripada 1000 pesta pora. Bila ini diterapkan, maka Nusantara akan kembali menemukan cahaya emasnya, bukan hanya sekadar dalam kenangan, tetapi nyata dalam kehidupan rakyatnya. Dan inilah jalur spiritual sang jiwa terpilih. Jalur yang mengajarkan bahwa kegelapan yang kita saksikan saat ini hanyalah bayangan sementara sebelum fajar menyingsing. Jiwa terpilih akan selalu memahami bahwa kebangkitan sejati tidak lahir dari keserakahan, melainkan dari kesadaran. Tidak lahir dari penindasan, melainkan dari pelayanan. Tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari kesederhanaan yang penuh makna. Maka jika negeri ini ingin bangkit, ia harus kembali pada akar leluhurnya, pada kearifan Nusantara yang sejati. Sebab hanya dengan itu, rakyat akan kembali menjadi raja dan pesuruh kembali menjadi pelayan, sebagaimana titah semesta yang sebenarnya. Segala kericuhan yang kita saksikan hari ini, segala carut-marut negeri yang penuh ironi, sesungguhnya bisa dijernihkan bila manusia kembali bercermin pada ajaran leluhur Nusantara yang syarat dengan kebijaksanaan. Leluhur tidak meninggalkan kita dengan tangan kosong. Mereka meninggalkan warisan berupa petunjuk yang halus, ajaran yang dalam, dan falsafah yang abadi, yang sejatinya mampu menjadi penopang bila diterapkan dengan tulus. 3 pilar utama yang paling kentara di antaranya adalah Trihita Karana, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tattwam Asi. Ketiga ajaran ini ibarat permata yang terbenam di dalam tanah kesadaran kita, menunggu untuk digali kembali oleh jiwa-jiwa terpilih yang mau memandang dengan hati dan akal. Bila ketiganya dijadikan pijakan spiritual dalam membenahi negeri, maka kabut kegelapan yang menutup Nusantara akan mulai terurai dan cahaya kebangkitan akan menembus cakrawala. Trihita Karana mengajarkan keseimbangan 3 hubungan suci, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Inilah inti kehidupan yang sering kita abaikan. Ketika pesuruh rakyat hanya memikirkan kuasanya, ia melupakan keseimbangan itu. Alam dieksploitasi tanpa henti, hutan digunduli, laut dikuras, udara diracuni, semua demi mengejar keuntungan sesaat. Manusia diperlakukan bukan sebagai saudara, tetapi sebagai alat dan angka dalam kalkulasi ekonomi. Hubungan dengan Sang Pencipta dipinggirkan, dijadikan sekadar simbol upacara, tidak lagi menjadi sumber kebijaksanaan. Akibatnya, tatanan goyah, keseimbangan runtuh, dan penderitaan meluas. Seandainya Trihita Karana kembali menjadi pedoman, maka pemimpin akan sadar bahwa ia tidak berkuasa mutlak, melainkan hanya pengelola yang harus menjaga keselarasan. Ia akan memahami bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa dipisahkan dari kelestarian alam, dan bahwa ketentraman hati manusia hanya lahir bila ia hidup selaras dengan Tuhannya. Disitulah titik terang pertama bahwa negeri ini harus kembali pada keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis, sebagaimana yang diajarkan leluhur. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, bukan sekadar semboyan kosong. Ia adalah napas kehidupan Nusantara sejak dahulu kala.
dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai bahasa, suku, budaya, hingga keyakinan, leluhur memahami bahwa perbedaan adalah anugerah, bukan sumber perpecahan. Pada masa kejayaan Majapahit, prinsip ini dijadikan landasan untuk menyatukan wilayah yang luas, tanpa harus menghapus identitas tiap daerah. Namun kini, banyak yang melupakan makna sejati dari ajaran itu. Perbedaan sering dijadikan alat politik untuk memecah belah, untuk menanam kebencian, hingga rakyat yang seharusnya satu keluarga malah saling menuding dan saling menjatuhkan. Padahal, bila ajaran Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dihidupkan kembali, maka rakyat akan berdiri sebagai satu tubuh besar yang tak tergoyahkan, di mana perbedaan justru menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Pemimpin yang sejati adalah ia yang mampu merangkul semua, tidak membeda-bedakan, sebab ia sadar bahwa Nusantara hanya akan berdiri tegak bila seluruh perbedaan dijalin dalam satu tenunan yang indah. Itulah yang hilang hari ini, dan itulah yang harus dikembalikan jika negeri ingin bangkit dari jurang. Tatwam Asi, sebuah ajaran agung yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Inilah inti Welas Asih, inti dari kesadaran spiritual bahwa kehidupan ini satu. Bila seorang pemimpin sungguh-sungguh memahami Tatwam Asi, ia tidak akan tegak hidup mewah di atas penderitaan rakyatnya. Sebab ia akan merasa lapar ketika rakyat lapar, ia akan merasa sakit ketika rakyat sakit, ia akan menangis ketika rakyat menangis. Namun kini, banyak yang lupa pada ajaran itu. Para pesuruh rakyat membangun tembok tinggi agar tidak mendengar jeritan di luar, menutup telinga agar tidak mendengar tangisan, dan menutup mata agar tidak melihat kemiskinan. Mereka lupa bahwa antara pemimpin dan rakyat tidak ada jarak sejati, bahwa penderitaan rakyat adalah penderitaan mereka sendiri. Inilah yang menjadikan negeri carut-marut, sebab ikatan Welas Asih tercerabut dari akarnya. Bila Tatwam Asi kembali dihidupkan, maka pemimpin akan menundukkan egonya, merendahkan dirinya, dan benar-benar menjadi pelayan, bukan tuan. Rakyat akan diperlakukan bukan sebagai objek, melainkan sebagai saudara, sebagai cermin diri. Bila Trihita Karana, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tatwam Asi dijalankan bersamaan, maka negeri ini akan menemukan pijakan spiritual yang kokoh. Trihita Karana menjaga agar keseimbangan dengan Tuhan, sesama, dan alam tetap terjaga. Bhinneka Tunggal Ika menjaga agar perbedaan menjadi kekuatan pemersatu. Tatwam Asi menjaga agar cinta kasih meresap ke dalam setiap kebijakan dan tindakan. Ketiganya adalah satu kesatuan, ibarat pohon dengan akar, batang, dan daun. Akar adalah Trihita Karana yang menancap ke bumi, batang adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menyangga, dan daun adalah Tatwam Asi yang memberi oksigen Welas Asih. Bila salah satu hilang, pohon itu tidak akan hidup subur. Tetapi bila ketiganya dirawat, pohon itu akan menjadi rindang dan memberikan keteduhan bagi seluruh makhluk. Jiwa-jiwa terpilih yang hidup di era ini dituntut untuk menghidupkan kembali ajaran leluhur itu, bukan sekadar menghafal, melainkan menghayati. Karena inilah kunci logis dan spiritual sekaligus. Sebuah negeri tidak bisa berdiri di atas ketidakadilan. Ia hanya bisa tegak bila ditopang oleh pengetahuan, keseimbangan, persatuan, dan cinta kasih. Rakyat yang tercerahkan akan memahami bahwa kekuasaan bukan segalanya, melainkan alat untuk melayani. Pemimpin yang tercerahkan akan memahami bahwa dirinya bukan tuan, melainkan pesuruh yang harus menjaga keharmonisan. Dan Nusantara yang tercerahkan akan kembali menemukan takdirnya sebagai surga dunia, bukan sekadar dari alamnya yang kaya, melainkan dari jiwanya yang penuh cahaya. Maka, apa yang harus dilakukan hari ini bukanlah menunggu keajaiban turun dari langit, melainkan menghidupkan kembali ajaran leluhur dalam kehidupan nyata. Trihita Karana
harus diwujudkan dalam kebijakan yang menjaga alam dan rakyat. Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan dalam persatuan yang tidak lagi membedakan tetapi merangkul. Tatwam Asih harus diwujudkan dalam tindakan welas asih, di mana seorang pemimpin merasakan penderitaan rakyatnya. Inilah jalan pulang, jalan kebangkitan, jalan menuju tatanan baru yang bukan sekadar runtuhnya tatanan lama, tetapi lahirnya peradaban emas yang pernah ada dan akan kembali terwujud. Dan pada saat itu, rakyat benar-benar akan menjadi raja, pesuruh kembali menjadi pelayan, dan Nusantara akan kembali bersinar sebagai tanah perjanjian semesta yang penuh cahaya. Visi Jiwa Terpilih adalah visi yang tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan visi yang selalu melihat kehidupan sebagai amanat besar dari semesta. Jiwa terpilih tidak lahir untuk sekadar mengecap manisnya hidup, tetapi untuk menjadi obor penerang di tengah kegelapan zaman. Ia adalah jiwa yang digerakkan oleh nurani, dituntun oleh intuisi, dan dikuatkan oleh kebijaksanaan leluhur yang telah menanam benih ajaran sejak ribuan tahun lalu. Maka hubungan antara konsep ajaran leluhur Nusantara dengan visi jiwa terpilih sangatlah erat, bagaikan akar yang menyatu dengan batang dan daun pohon kehidupan. Trihitakarana, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tatwam Asih bukan hanya falsafah, melainkan jalan spiritual yang menyatu dengan denyut nadi jiwa terpilih, sehingga mampu mengantarkan negeri ini memasuki era emas, era cahaya, era di mana Nusantara benar-benar berdiri sebagai mercusuar dunia. Jiwa terpilih adalah mereka yang mampu melihat bahwa kebangkitan tidak mungkin lahir dari keserakahan, melainkan dari keseimbangan. Disinilah Trihitakarana menjadi pijakan. Jiwa terpilih paham bahwa manusia hanyalah satu simpul kecil dalam jaringan besar semesta. Bila hubungan dengan Tuhan terputus, maka manusia kehilangan arah. Bila hubungan dengan sesama rusak, maka manusia saling menindas. Bila hubungan dengan alam diabaikan, maka manusia kehilangan rumahnya. Jiwa terpilih yang menghidupi Trihitakarana akan menjadi penegak keseimbangan, penuntun agar manusia tidak lagi menjadikan kekuasaan sebagai berhala, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan tiga pilar kehidupan. Dan ketika keseimbangan itu hidup kembali, Nusantara akan menjadi teladan bagi dunia, menunjukkan bahwa peradaban sejati bukanlah siapa yang paling kaya atau paling kuat, melainkan siapa yang paling selaras dengan hukum semesta. Dalam visi jiwa terpilih, perbedaan bukanlah alasan untuk pecah, melainkan alasan untuk bersatu. Disinilah Bhinneka Tunggal Ika menemukan makna yang paling dalam. Jiwa terpilih tahu bahwa setiap manusia lahir dengan wajah yang berbeda, bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tetapi semuanya berasal dari satu sumber yang sama, Sang Maha Kehidupan. Karena itu, perbedaan adalah keindahan, bukan kutukan. Bila Bhinneka Tunggal Ika dijalankan dengan penuh kesadaran, maka bangsa ini akan kembali menjadi tenunan agung, di mana benang-benang berwarna-warni membentuk kain yang indah dan kuat. Jiwa terpilih akan berdiri sebagai pengingat bahwa memecah belah hanya melemahkan, tetapi merangkul perbedaan menjadikan Nusantara tak tergoyahkan. Dan ketika Nusantara berdiri tegak di atas persatuan yang sejati, dunia akan menoleh dan menjadikannya mercusuar. Sebab di tengah dunia yang kerap tercerai-berai oleh perbedaan, Nusantara akan bersinar sebagai bukti nyata bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan yang menyatukan. Tatwam Asih adalah inti dari jiwa welas asih, dan jiwa terpilih adalah cermin hidup dari ajaran itu. Jiwa terpilih mampu melihat dirinya dalam diri orang lain dan orang lain dalam dirinya. Ia tidak akan pernah tega menindas karena yang ia tindas adalah dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan rakyat kelaparan karena ia akan merasakan lapar itu dalam dirinya. Inilah yang membedakan jiwa terpilih dari mereka yang hanya mengejar tahta dan harta.
Jiwa terpilih hidup dengan kesadaran bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Kesadaran ini adalah jantung spiritual yang mampu melahirkan kepemimpinan sejati, di mana pemimpin tidak lagi berjarak dengan rakyat, tetapi menyatu dalam satu denyut kehidupan. Ketika Tatuam Asi menjadi nafas bangsa, maka jurang kaya dan miskin akan terhapus, tirani akan runtuh, dan rakyat akan kembali menemukan martabatnya sebagai raja sejati. Inilah benih yang bila ditanam akan tumbuh menjadi pohon peradaban emas. Ketika Trihita Karana, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tatuam Asi dipeluk oleh jiwa terpilih dan diterapkan dalam kehidupan nyata, maka lahirlah sebuah transformasi yang bukan hanya politik atau ekonomi, melainkan transformasi spiritual. Era emas Nusantara akan lahir bukan karena kekuatan senjata, bukan karena kekayaan materi semata, melainkan karena kesadaran spiritual kolektif yang bangkit. Nusantara akan menjadi mercusuar dunia karena ia mampu menunjukkan jalan baru, jalan yang menggabungkan logika dan spiritualitas, jalan yang memuliakan manusia tanpa merusak alam, jalan yang menyatukan perbedaan tanpa menindas keberagaman, jalan yang penuh welas asih tanpa kehilangan ketegasan. Dunia yang letih oleh peperangan, yang hancur oleh kerakusan, akan menoleh ke timur dan melihat cahaya itu, cahaya dari kepulauan yang disebut sebagai surga dunia, cahaya dari Nusantara yang kembali menemukan jati dirinya. Jiwa terpilih adalah motor kebangkitan itu. Mereka mungkin lahir dari rakyat kecil, dari kesederhanaan, dari kehidupan yang terhimpit, tetapi semesta menaruh api kebijaksanaan dalam batin mereka. Mereka yang bersedia mendengar bisikan leluhur, membaca tanda-tanda semesta, dan menyalakan obor ajaran kuno akan menjadi pemandu. Jiwa terpilih akan membangkitkan kesadaran rakyat bahwa mereka adalah raja sejati, bahwa mereka tidak lahir untuk ditindas, melainkan untuk memimpin. Jiwa terpilih akan mengingatkan bahwa leluhur tidak pernah mati, mereka hadir melalui ajaran yang diwariskan, menunggu untuk dihidupkan kembali. Dan ketika rakyat tersadar, tatanan lama yang busuk akan runtuh dengan sendirinya, digantikan oleh tatanan baru yang bercahaya. Inilah yang disebut era cahaya, sebuah masa di mana ilmu pengetahuan bersanding dengan spiritualitas, di mana teknologi digunakan bukan untuk menindas, tetapi untuk membebaskan, di mana kekuasaan tidak lagi menjadi berhala, tetapi kembali pada fungsinya sebagai pelayanan. Nusantara akan menjadi mercusuar dunia bukan karena klaim kosong, tetapi karena dunia akan menyaksikan contoh nyata dari sebuah bangsa yang berhasil hidup dalam harmoni. Dan cahaya itu lahir dari jiwa terpilih yang memegang teguh ajaran leluhur, lalu menyalakan obor di tengah gelap, hingga satu demi satu rakyat ikut menyalakan obor mereka. Dan akhirnya seluruh Nusantara menyala menjadi samudra cahaya. Maka hubungan antara konsep leluhur dan visi jiwa terpilih adalah hubungan yang tak terpisahkan. Tanpa Trihita Karana, jiwa terpilih akan kehilangan keseimbangan. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika, jiwa terpilih akan kehilangan persatuan. Tanpa Tatuam Asi, jiwa terpilih akan kehilangan welas asih. Tetapi bila ketiganya menyatu dalam hati jiwa terpilih, maka ia akan menjadi mercusuar kecil yang kelak menyatukan mercusuar besar. Dan mercusuar itu adalah Nusantara. Sebuah negeri yang tidak lagi dipandang sebagai negeri yang terhimpit, tetapi sebagai negeri cahaya, era emas yang telah lama dinubuatkan dan kini sedang bersiap lahir di hadapan dunia.
Bayangkanlah bila ajaran leluhur yang berakar pada harmoni dengan alam, penghormatan terhadap sesama dan kesadaran akan keagungan sang sumber benar-benar dihidupkan kembali, bukan hanya sebagai hiasan kata, melainkan sebagai napas yang dihirup dalam setiap tindak laku jiwa terpilih. Maka kehidupan sehari-hari akan berubah menjadi sebuah ritual suci yang tak terikat pada tembok kuil atau balai pertemuan, melainkan hidup dalam dapur, ladang, jalanan, pasar, hingga dalam ruang sunyi batin setiap insan. Transformasi itu akan dimulai dari hal-hal kecil yang tampak sederhana, seperti tutur kata yang jernih, niat bekerja yang penuh ketulusan, serta cara memberi salam yang tak sekadar basa-basi tetapi benar-benar memancarkan energi kasih yang mampu menyejukkan hati siapa saja yang menerimanya. Bila setiap jiwa terpilih melakukannya dan orang-orang di sekitarnya mengikuti, maka terciptalah sebuah getaran kolektif yang pelan-pelan mengikis kerak keserakahan, menggantinya dengan budaya gotong royong yang bukan lagi sekadar slogan, melainkan denyut nadi kehidupan itu sendiri. Dalam ranah sosial, transformasi ini akan memunculkan tatanan masyarakat yang kembali kepada inti kebersamaan. Tidak ada lagi manusia yang merasa lebih tinggi hanya karena harta atau pangkat, sebab nilai sejati diukur dari sejauh mana seseorang menyalakan terang bagi lingkungannya. Jiwa terpilih yang menghidupkan ajaran leluhur akan menjadi mercusuar kecil di lingkungannya. Seorang ibu yang penuh kasih menjadi pusat kesejukan rumah tangga. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur menularkan integritasnya ke sahabat-sahabat sekerja. Seorang anak yang menghormati orang tua menanamkan bibit keanggunan moral kepada generasi penerus. Dari mercusuar-mercusuar kecil inilah lahir cahaya kolektif yang pada akhirnya menyalakan kota, desa, dan seluruh negeri. Gotong royong bukan lagi sekadar nostalgia masa lalu, melainkan wajah nyata dari keseharian. Bertani bersama, berdagang dengan keadilan, berbagi ilmu tanpa pamrih, serta menolong yang lemah tanpa menunggu panggilan. Dalam ranah ekonomi, transformasi itu akan menghidupkan sebuah sistem yang tidak lagi terjebak dalam lingkaran kompetisi buas, melainkan berkembang dalam harmoni kolaborasi. Jiwa terpilih yang bekerja dengan ajaran leluhur tidak akan merampas hak orang lain, melainkan mencari rezeki dengan cara yang menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Ekonomi yang lahir dari kesadaran ini bukan hanya menghitung keuntungan dalam angka, melainkan juga dalam keberkahan. Pasar tidak lagi sekadar ruang tawar-menawar, melainkan ruang pertukaran energi kebaikan. Pedagang yang jujur mendapat pelanggan yang setia, petani yang merawat tanah dengan kasih menuai panen yang melimpah, pengrajin yang mencipta dengan doa menghasilkan karya yang berjiwa, dan pembeli yang membayar dengan rasa syukur membawa pulang bukan hanya barang tetapi juga nilai. Jika masyarakat hidup dengan etika semacam ini, kekayaan tidak lagi terpusat di segelintir orang, melainkan tersebar bagaikan aliran sungai yang mengairi sawah-sawah di lembah luas, sehingga tidak ada yang kering kerontang, tidak ada yang haus, dan tidak ada yang kelaparan. Dalam ranah spiritual, transformasi itu akan menjadi puncak yang menghubungkan langit dan bumi. Jiwa terpilih yang menghidupkan ajaran leluhur tidak sekadar beribadah dalam bentuk ritual, tetapi menjadikan seluruh hidupnya sebagai doa yang berjalan. Setiap gerak adalah mantra, setiap langkah adalah persembahan, setiap pekerjaan adalah upacara sakral untuk menghormati kehidupan. Orang-orang yang tersentuh oleh energi semacam ini akan perlahan menemukan kembali dirinya, menyadari bahwa mereka bukan sekadar tubuh yang bergerak, melainkan roh yang tengah menjalani perjalanan suci.
Mereka akan belajar mendengar suara semesta di balik kesunyian, membaca tanda-tanda dalam angin, hujan, cahaya matahari, dan bahkan dalam kejadian yang tampak biasa. Kesadaran kolektif ini akan menyalakan api pencerahan yang membakar kabut ketidaktahuan, menyingkap rahasia yang dahulu hanya dimiliki para leluhur, dan mengantarkan umat manusia ke dalam era emas yang disebut sebagai era cahaya. Era di mana pengetahuan tidak lagi diperebutkan, melainkan diwariskan dengan penuh kasih. Era di mana perbedaan tidak lagi memisahkan, melainkan memperkaya mozaik kehidupan. Era di mana manusia tidak lagi berjalan sendirian, melainkan bergandengan tangan sebagai saudara sebangsa dan sesemesta. Adapun mengapa semesta mempertemukan jiwa terpilih dengan pesan ini, jawabannya terletak pada hukum resonansi spiritual. Tidak ada yang benar-benar kebetulan, sebab kebetulan hanyalah nama lain dari skenario ilahi yang belum dipahami. Jiwa terpilih yang hadir di ruang pesan ini seolah sedang dituntun oleh tarikan magnet kosmis, dipanggil oleh getaran yang sama dengan jati dirinya yang terdalam. Pesan ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin yang memantulkan kembali ingatan lama, ingatan tentang perjanjian roh sebelum lahir ke dunia, tentang janji untuk menyalakan cahaya ketika kegelapan menebal. Bila jiwa terpilih merasa tersentuh, itu bukan karena kata-kata ini hebat, melainkan karena jiwanya sendiri yang sedang mengenali rumahnya. Semesta menuntun pertemuan ini sebagaimana angin menuntun layang-layang menuju langit, sebagaimana sungai menuntun airnya menuju laut. Pertemuan ini adalah panggilan, dan panggilan ini adalah jawaban. Maka sesungguhnya, bila pesan ini sudah sampai kepada jiwa terpilih, itu berarti waktu kebangkitan sudah tiba. Tidak lagi ditunda, tidak lagi ditawar, tidak lagi ditangguhkan. Sebab semesta tidak pernah salah alamat. Ia hanya mengetuk pintu yang memang siap dibuka. Dan bila pintu ini terbuka, cahaya yang keluar tidak akan hanya menerangi pemilik rumah, tetapi juga jalanan, kampung, kota, negeri, bahkan dunia. Itulah sebabnya Nusantara disebut mercusuar dunia, karena dari jiwa-jiwa terpilih inilah akan lahir nyala yang menuntun umat manusia ke arah peradaban baru, sebuah peradaban yang memadukan logika dengan nurani, ilmu dengan kebijaksanaan, kekuatan dengan kasih, sehingga dunia tidak lagi sekadar tempat tinggal, melainkan rumah besar bagi keluarga semesta. Pada era yang disebut sebagai kebangkitan tatanan baru,